Sampai sekali. Baru panas lagi. Dari mana? Dari kantor. Pekerjaan aman? Aduh, banyak kerjaan sekali. Sama Sampai ke... lagi. Minum dulu terus. Minum dulu. Terus Masuk pesanan kok kopi tuh. Minum. Kasih. Kasian, panas, pekerjaan banyak. Marah-marah bos lagi. Pas sudah. Bilang dia kita perencana mau milih. Dia bilang capek, bosan. Kita mau wisata di sini-sini. Kita pergi kemana kan? Oh, kalau begitu ada satu teman Di? di Harlem kalau mau tuh. Nah, itu orang kabupaten toh? Ya, Oh, yang tadi dikasih lihat. Itu sudah. kalau mau nanti saya kontak satu teman di sana. Tapi yang cuma mati-mati saja. Kita snorkeling lah. Oh, ada? Dia pewalat ada? Ada juga, teman punya juga ada lengkap. Sudah. Berarti kita gas. Weekend ini. Betul ya? Betul. Ya. Telepon kau punya teman? Nanti saya kontak dia. Air yang biru, langit yang cerah, dan napas pertama dari selang kecil bernama snorkel. Disinilah cerita dimulai. Di dunia yang sibuk dan bising, manusia sering lupa bahwa tubuh perlu beristirahat sejenak demi ketenangan batin dan pikiran. Setiap orang dapat memaknai istirahat secara berbeda-beda. Bagi sebagian orang, melakukan hobi bisa menjadi salah satu cara untuk mengistirahatkan pikiran dari kesibukan sehari-hari yang mengusik diri. Pemilihan lokasi snorkeling menjadi satu hal penting. Pantai Harlem yang terletak di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menjadi salah satu lokasi favorit para penyelam permukaan atau snorkeler. Jernihnya air laut dan ombaknya yang cenderung tenang membuat Pantai Harlem menjadi pilihan yang tepat untuk snorkeling dan menikmati keindahan bawah laut. Dengan persiapan yang matang, para snorkeler siap menyelami kehidupan yang menakjubkan. Selam permukaan atau yang lebih lazim disebut snorkeling dapat menjadi pilihan untuk menyalurkan hobi.
Aktivitas sederhana yang dilakukan dengan berenang di permukaan air laut ini siap membawa siapapun ke dunia baru. Jadi snorkeling itu saya mulai tahu tuh dari 2 tahun yang lalu. Dan dari situ saya sering sampai yang sekarang ini. Jadi awal saya snorkeling itu suka karena saya bisa melihat terumbu-terumbu karang, ikan-ikan kecil. Terus jadi ya beban pikiran hilang lah kalau saya snorkeling. Bayangkan dunia tanpa suara, tanpa hiruk-pikuk kota, hanya tarikan napas dan deburan ombak yang mengiringi setiap gerak. Inilah snorkeling. Berbeda dengan diving atau menyelam, snorkeling dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memerlukan sertifikasi khusus, baik orang yang bisa berenang maupun tidak. Peralatan yang digunakan untuk snorkeling pun tak sekompleks diving. Kalau untuk persiapan snorkeling itu kita harus siapkan snorkel, kacamata selam, terus fin yaitu kaki katak, biasa dibilang kaki katak lah. Sama baju renang dan ya yang lain, pokoknya yang aman lah untuk kita gunakan untuk bawa ke laut. Ini kan kacamata selam. Terus yang ini snorkel namanya. Terus yang ini namanya fin yang disebut kaki katak. Yang ini ya. Terus kalau mau pakai teknik untuk bernapas ya kita anggap saya kita tutup hidung. Jadi kayak gini. Ya kayak gini aja. Terus kita bernapas melalui mulut. Jadi kalau untuk kacamata selam itu biasa ada beberapa jenis, yaitu pertama itu yang biasa untuk yang matanya tidak minus ya. Ada beberapa yang minus, itu tergantung dari kacamatanya. Ya disesuaikan saja sama yang keperluan yang bisa dipakai. Sepatu selam yang biasa disebut fin atau kaki katak berfungsi memaksimalkan gerakan kaki untuk berpindah tempat lebih jauh dengan energi yang lebih sedikit. Menggunakan fin membantu menghemat tenaga saat snorkeling. Ada 2 model fin yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Berbicara tentang masker, snorkel menjadi bagian yang tak terpisahkan. Snorkel berfungsi sebagai alat bantu pernapasan selama berada di dalam air. Snorkel digunakan dengan cara digigit yang kemudian memungkinkan snorkeler untuk bernapas menggunakan mulut. Namun, ukuran snorkel yang terlalu panjang dan besar akan membuat napas snorkeler mudah terengah dan lelah. Sebaliknya, snorkel yang terlalu pendek dan kecil akan membuat air mudah masuk ke dalam mulut. Agar dapat bernapas dengan nyaman, snorkeler juga perlu memilih ukuran yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing. Snorkeling membawa kebebasan dari dunia yang penuh tuntutan. Bukan berarti snorkeling tak memiliki aturan. Saat snorkeling, ada keselamatan yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, penting bagi snorkeler untuk mengetahui teknik dasar snorkeling dan beberapa hal mendasar yang boleh dan tak boleh dilakukan saat snorkeling. Jadi kalau untuk saya sih pribadi ya, kalau untuk teknik bernapas saya yaitu pakai mulut. Jadi kalau mau lebih kita agak ke dalam atau tahan lama di dalam air, jadi harus tahan kita harus menarik napas di udara, terus kita turun ke dasar air, lepas di bawah, terus tarik lagi, baru buang di dalam air. Nah, habis itu coba kita nyelam, itu tetap akan agak lama di dalam air. Berbeda dengan diving, snorkeling lazim dilakukan di permukaan air laut. Untuk menikmati pemandangan bawah laut, snorkeler hanya perlu mengapung dengan tenang atau berenang di permukaan air laut. Meski demikian, bagi snorkeler yang ingin melihat biota laut lebih dekat, dapat menyelam dengan tetap memperhatikan snorkel agar air tak masuk ke dalam mulut dan mengganggu pernapasan. Snorkeler juga bisa menggunakan teknik free diving untuk melihat biota laut lebih dekat.
Jadi kalau untuk melihat-lihat dari permukaan air, kita kan ya lebih leluasa untuk melihat terumbu karang. Dan kalau kita bernapas dari permukaan kan kita pakai snorkel. Jadi lebih enak lah kalau kita dari atas terus melihat dari terumbu karang, ya kita bisa untuk lebih enak dilihat. Kalau untuk saya menyelamkan, kita nggak boleh langsung 90 derajat lah, untuk langsung lurus ke bawah. Kita harus serong biar biasa kan kalau kita langsung turun 90 derajat kan kadang kepala sama telinga kita itu sakit. Jadi dia nyut-nyut. Dan itu kalau untuk saya kalau telinga sudah sakit sama kepala sakit itu tinggal tekan hidung aja baru tiup. Itu akan terbuka telinga. Jadi itu telinga dengan hidung telinga dengan kepala itu tidak sakit. Kalau untuk itu tipsnya. Kalau untuk menyelam ke bawah sih sebagusnya kita kan nyerong ke bawah, ya udah baru kita lurus. Jadi nggak bisa langsung turun lurus aja. Jadi gitu. Ketika cuaca cerah, para snorkeler dapat melihat pemandangan bawah laut dengan jelas meski hanya berenang di permukaan. Namun, ketika cuaca kurang mendukung, kondisi air laut mungkin dapat menghalangi pandangan, sehingga snorkeler perlu menyelam jika ingin melihat terumbu karang lebih jelas. Saat melihat dari dekat, keanekaragaman dan keindahan terumbu karang pasti terlihat memikat. Meski nampak seperti benda mati, terumbu karang adalah makhluk hidup yang rentan akan sentuhan. Jika disentuh, diinjak, ataupun diambil, terumbu karang akan rusak dan menyebabkan kerusakan habitat ikan serta biota laut lainnya. Oleh karena itu, tak seharusnya snorkeler menyentuhnya karena sedikit sentuhan dapat membahayakan pertumbuhannya. Pesan saya untuk penggemar snorkeling itu kita harus menjaga ekosistem di laut. Jadi seperti kita nggak boleh injak terumbu karang, karena kalau kita injak kan nanti rusak. Dan untuk saya sih ya kita harus menjaga lingkungannya juga, seperti sampah-sampah dan sebagainya. Kita harus menjaga lah ekosistem yang ada di laut. Tak hanya dilarang menyentuh, menginjak, dan mengambil terumbu karang, snorkeler juga sebaiknya melihat biota laut dari jarak aman. Selain mencegah kerusakan, melihat biota laut dari jarak aman juga mencegah snorkeler mengalami cedera, karena beberapa biota laut memiliki duri dan racun. Pengalaman saya, pernah saya kadang nyelam, terus kena yaitu duri babi sama bintang laut. Dan di situ kalau kena, waduh itu perihnya minta ampun. Jadi itu obatnya, nggak tahu itu obatnya belum ada. Cuman itu nanti kalau kita naik, kita harus pakai air panas lah atau air hangat kan disiram. Biar itu nanti bisanya tuh hilang dari kakinya kita. Dan ya itu selama ini kan saya kalau snorkeling yaitu saya harus butuh pin dan sepatu-sepatu renang itu biar kita aman. Snorkeler juga sebaiknya tidak sembarangan memberi makan ikan hanya karena ingin ikan berkumpul di sekitarnya untuk mengabadikan momen dengan kamera. Snorkeler dapat berpura-pura memberi makan dengan menggosokkan jemari, lalu lakukan gerakan seolah-olah menyebarkan makanan ikan. Maka, ikan akan berkumpul tanpa mengancam kelestarian ekosistem laut. Ketika melihat ikan atau biota laut lain yang bergerak, berikan ruang yang cukup untuk pergerakan mereka. Dengan melakukan semua itu, snorkeler bisa menikmati keindahan laut dan kehidupan di dalamnya, serta turut menjaga kelestariannya tanpa merusaknya. Pesan dari saya untuk pengunjung yang datang berwisata atau snorkeling, jaga terumbu karang
tentunya tidak boleh menginjak atau buang sampah sembarangan di laut. Supaya kita tetap menjaga alam kita tetap bersih. Mari tong sama-sama menjaga keindahan alam Papua. Melalui hari dengan melakukan hobi dapat menjadi obat hati dan penenang diri. Tak terasa, satu hari hampir berlalu. Keindahan bawah laut, secangkir kopi, teman berbagi hobi, dan matahari terbenam di pantai Haarlem menyempurnakan perjalanan snorkeling hari ini. Di balik masker dan snorkel, ada dunia yang menunggu untuk disapa. Bagi snorkeler, laut bukan sekedar air, ia menyimpan kehidupan yang tak terlihat dari daratan. Snorkeling menjadi jendela untuk menyapa dan menyelaminya. Melalui snorkeling, beberapa orang menemukan kembali kehidupannya. Beberapa menemukan hobi baru, teman baru, pengalaman baru, dan dunia biru.